warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiat-tabiatnya serta kita semua yang insya Allah menjadi umatnya, di mana Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, sehingga umat Muhammad menjadi manusia pendamai kelak di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, salah satu makna penting hijrah adalah adanya perubahan dari kegelapan menuju peradaban yang tercerahkan. Dalam kebangsaan, hijrah bisa dimaknai sebagai perubahan menuju peningkatan kesejahteraan sebuah elemen masyarakat. Selain itu, hijrah mengandung makna pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Makna hijrah tersebut harus selalu hidup dan mewarnai kehidupan kita sebagai Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah yang pernah dilakukan Rasulullah yang kemudian ditetapkan sebagai permulaan tahun baru Islam tidak semata kejadian biasa, melainkan menjadi sebuah penata atau sesuatu yang perlu dikaji, diresapi, dan diamalkan maknanya. Mengingat peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad SAW dan upaya kaum Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah dengan harapan mereka tidak akan keluar dari negerinya. Namun apa daya, kekuatan Allah lebih besar dan Allah mampu mencabut pandangan mereka dan mampu menghalangi mereka yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Dan turun firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat 9 yang berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dari keberangkatan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah hingga tempat persembunyiannya di Gua Syur, serta kebesaran Allah SWT dalam memuliakan nabinya. Kini, Madinah dikenal dengan kota yang megah serta berdirinya masjid pertama yang dibangun Nabi di Madinah, yaitu Masjid Quba. Penuh tantangan dan harapan Rasulullah dalam hijrahnya, pada akhirnya tercipta suatu persatuan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, salah satu keuntungan yang kita lakukan untuk hijrah di jalan Allah adalah di bulan Muharram yang penuh berkah, kita bisa melaksanakan puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa sunnah, namun keuntungannya sangat istimewa. Apa keistimewaannya? Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi SAW ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura, beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka Allah SWT memberinya pahala 10.000 malaikat, dan barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka ia diberi pahala 10.000 orang berhaji dan berumroh, dan 10.000 pahala orang mati syahid. Barang siapa mengusap kepala anak yatim di hari tersebut, maka Allah SWT menaikkan dengan setiap rambut 1 derajat. Barang siapa memberi makan kepada orang mukmin yang berbuka puasa di hari Asyura, maka seolah-olah ia memberi makan seluruh umat Rasulullah yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Hadis riwayat Muslim. Quran surat Ar-Rahman ayat 13. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Menjadi hambanya kita patutnya bersyukur karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa puasa Asyura yang dapat menghapus segala dosa kita. Itu artinya Allah SWT sangat sayang kepada hambanya. Ia memberi keringanan kepada para hambanya, maka kita patutnya sadar dan siap menjalankan segala perintahnya.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berhijrah, berupaya, berlomba, dan merebut mencari keberkahan. Selalu berdoa, meminta pengampunan, dan meminta segala ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk dari keselamatan kita sampai di surga. Semoga kita senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Akhir kata dari saya, apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.